Emosi dalam konseling lintas budaya. Emosi diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dari organisme, seperti terguguh, perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang sifatnya luas. Biasanya ditandai oleh perasaan yang kuat yang mengarah sesuatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Erat hubungannya dengan kondisi tubuh, denyut jantung, sirkulasi darah, pernapasan dapat diekspresikan seperti tersenyum, tertawa, menangis, dapat merasakan senang, merasa kecewa. Sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis akan menguraikan secara lengkap mengenai emosi dalam psikologi lintas budaya. Tiap budaya di suatu daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai emosi. Emosi di berbagai budaya dan negara memiliki sebutan dan ukuran yang berbeda. Hal itu dipandang dari kebiasaan ketika seseorang kecil dan belajar dari orang yang dewasa di sekitarnya. Bagaimana tampilan orang ketika sedang marah atau ketika sedang emosi dan bagaimana pengungkapannya. Aspek-aspek emosi dalam kehidupan manusia tidak luput dari emosi. Emosi yang dimaksud adalah emosi positif maupun negatif. Aspek-aspek emosi yaitu yang pertama, aspek perubahan fisiologis, yaitu salah satu komponen utama yang menjadi acuan dalam menentukan terjadinya emosi di dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu aspek ekspresi emosi, yaitu suatu perasaan dan pikiran yang khas serta suatu keadaan biologis maupun psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk tiap bertindak. Yang ketiga yaitu komunikasi emosi, yaitu cara menilai emosi tergantung pada norma sosial maupun berdasarkan pada budaya. Penyebab umumnya dari gerakan tubuh atau berbagai macam ekspresi lainnya. Mengatakan komunikasi emosi merupakan informasi yang diberikan kepada orang lain melalui ekspresi emosi yang dialami oleh individu. Materi yang kedua yaitu emosi dalam kajian psikologi. Emosi di dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami secara personal. Kualitas spesifik dari emosi misalnya yaitu ketakutan dan rasa malu, ditentukan oleh signifikasi spesifik dari peristiwa tersebut atau seberapa penting peristiwa tersebut berpengaruh pada kehidupan kita. Menurut Khairunisa 2012 menjelaskan mengenai proses terjadinya dinamika emosi dari Plattik yang disebut feedback loops, yaitu A. Stimulus event, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan atau suatu kejadian yang tidak biasa, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari luar atau lingkungan. B. Inferred cognition, yaitu proses menginterpretasikan untuk menangkap makna pada individu secara kognitif. C. Psychosocial arousal, yaitu reaksi fisiologis berupa aktifnya sistem saraf yang timbul akibat adanya emosi. D. Feeling stage, yaitu suatu kondisi di mana individu merasakan suatu emosi. E. Impulse to action, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang dapat dilihat dari otot-otot yang terlihat tegang. Ekspresi emosi mengepalkan tangan, berteriak, dan menyerang. F yaitu avert behavior, yaitu dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. G. Effects, yaitu penyeimbangan kondisi setelah emosi supaya intensitas tindakan menurun. Yang C itu persamaan budaya mengenai emosi. Semua budaya memiliki kesamaan dalam menunjukkan emosi. Ekspresi dasar yaitu bahagia, jijik, marah, sedih, terkejut, dan takut. Akan tetapi, yang membedakan di antara budaya adalah cultural display, yaitu berbagai norma budaya berkenaan dengan bagaimana pengolahan penampakan wajah atau ekspresi emosi. Setiap budaya memiliki aturan masing-masing tentang emosi-emosi, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya ditunjukkan oleh wajah mereka dalam waktu tertentu. Budaya tersebut akhirnya menimbulkan rasa pertentangan dan menimbulkan luapan emosi hingga budaya tersebut mulai dihilangkan dengan emansipasi dan kini menjadi lebih terbuka.
Setiap lelaki dan wanita berhak menyampaikan emosi dengan cara yang benar dan cara yang sama. Perempuan tidak menjadi sosok yang selalu di bawah dan sosok yang selalu menurut. Budaya yang diajarkan tersebut akan menjadi karakter seseorang dan menjadi kebiasaannya hingga ia dewasa. Sebab itu aturan pengungkapan kultural yang berhubungan dengan emosi ini akan menjadikan seseorang memiliki pandangan khusus dan cara yang berbeda dalam penyampaian emosi yang dirasa sesuai dengan apa yang diajarkan pada budayanya. Materi selanjutnya yaitu D. Budaya dan gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini ditilik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati, di mana gender perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang berubah bersama waktu dan mempunyai variasi yang luas dalam antara budaya. Dibedakan dari perbedaan biologis yang dipandang tetap dan tidak mengalami perubahan, sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Budaya dan gender berkaitan erat dengan faktor biologis yang menciptakan kecenderungan terhadap perkembangan seks dan gender. Namun, faktor sosiokultural merupakan faktor penentu penting yang menyebabkan perbedaan gender dalam peran dan perilaku yang memungkinkan sederhana namun penting secara budaya. Budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku, nilai-nilai, identitas, peran, dan bagaimana hal-hal tersebut dianggap terkait dengan gender dalam berbagai konteks sosial.